Hai hai Memes. Halo. Eh, Kamu pernah nggak sih ngerasain malam minggu kayak gitu jalan-jalan sama pacar kamu, romantis-romantisan gitu? Pernah sih. Pernah ya? Iya, pernah. Tapi hubungannya masih awet-awet aja kan? Kalau aku pribadi sih masih awet-awet aja ya. Cuman kan nggak tahu nih orang lain sama nggak kayak Oke, aku. nah kalau Memes masih awet-awet aja, Hakim juga awet-awet aja. Kira-kira Tribuners yang ada di rumah pernah nggak sih ngerasain hubungan yang nggak awet alias putus cinta? Kira-kira di umur berapa sih kamu itu merasakan putus cinta, terus kamu merasakan sedih yang amat 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 Stop. teramat sedih? Amatnya sekali aja. Karena ini sedihnya sangat mendalam banget Oh, gitu. kamu pengalaman ya? Kayaknya kebalik deh. Ini raut-raut mukanya udah kelihatan soalnya. Tribuners tapi kan nggak bisa lihat raut wajah kita ya. Iya gitu. iya iya. Terus kalau misalnya putus cinta biasanya orang tuh kayak kepikiran, stres, terus juga kayak ngerasa tak berdaya banget untuk menghadapi hubungan asmara itu. Dan ternyata putus cinta ini bisa menyebabkan seseorang patah hati bahkan mengalami kesedihan mendalam. Dan kesedihan mendalam itu akan berujung pada sindrom patah hati. Wow. Nah terus ini ya Hakim ya, kesedihan karena putus cinta sama dengan kesedihan ditinggal mati. Ditinggal mati siapapun gitu Iya maksudnya. siapapun, karena kita sama-sama syok gitu. Iya nggak sih, kamu merasakan gitu nggak Iya sih? bener banget. Jadi ketika ada orang yang kita cintai terus tiba-tiba misalnya aja nih ya, dia mendua, dia selingkuh, dia cuman ngebutuhin kita pas kita ada aja, kita udah nggak terlalu ada, ditinggalin, kita nggak ada duit ditinggalin. Jangan curhat, jangan curhat. Nggak, ini nggak curhat ya, cerita sama aja ya. Iya jadi kayak gitu. Terus, nah biasanya nih ya setelah orang itu putus cinta bisa merasakan ketakutan yang amat mendalam, terus marah sama siapa aja, bingung dan bahkan dia merasakan kesepian gitu. Oh jadi kayak nggak ngerasa kayak dirinya tuh mau berak-mabrik gitu. Mau berak-mabrik itu apa ya? Awut-awutan gitu ya. Awut-awutan, cakadut, Iya, acakadut. acak-adut kayak Iya, gitu. cakadut. Jadi Jadi kan kayak biasanya ya kalau kamu masih punya pacar nih, masih ada yang ngabarin, masih ada yang nanyain, kamu lagi apa? Kamu udah makan belum? Kayak gitu. Tapi pas udah putus cinta rasanya hampa terasa gitu. hidupku tanpa si dia asik. Gitu Iya. tuh. Oke, jadi emang putus cinta itu sebenarnya semua orang pasti pernah mengalami ya. Nggak usah pacaran dulu deh, misalnya baru naksir sama orang terus tiba-tiba orang yang kita taksir dia tuh udah gandengan sama orang lain gitu. Jadi kayak ditinggal pas lagi sayang-sayang gitu loh, Mes. Itu tuh sedih banget gitu dong gak sih kayak Gitu ya. Nah ini Hakim pernah nggak sih kira-kira kamu ngerasain pengalaman putus cinta atau bahkan stres gara-gara ditinggal pasangan kamu? Oke, kalau putus cinta dan sampai stres itu enggak ya. Jadi masih sewajarnya aja. Karena kalau menurut aku pribadi putus cinta dan sampai stres, mau stres tuh kayak terlalu difikirkan, terlalu diambil hati, itu tuh malah kayak menyakiti diri kita sendiri gitu loh, Mes. Hehe, tapi itu kan karena kamu cowok ya. Oh iya, mungkin kalau cewek beda. Soalnya aku punya teman Iya, cewek. heeh. Dia tuh curhat sama aku ditinggalin sama pacarnya itu semingguan nangis terus sampai ayah, ibunya, kakaknya tuh kayak ini ngapain sih nih anak kayak gitu loh. Iya, bahkan orang tua tuh kadang kalau pacaran udah saling mengenal orang tua ya, kalau putus cinta tuh kadang orang tua itu ikut campur tangan gitu, ikut turun tangan pada Oh, saat iya, putus, bahkan sampai maki-maki laki-lakinya nggak bertanggung jawab ninggalin anakku kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Ngadi-ngadi lu ya. Bahkan kayak gitu tuh parah banget nih masalahnya kalau kita cewek putus cinta tuh kita kayak merasakannya sedihnya tuh sedih banget, kayak murungnya murung banget. Karena cewek tuh lebih pakai perasaan Heeh, kali. lebih pakai perasaan benar. Kalau cowok kan lebih ke nalar ya Bener, mungkin. pakai logika, ya udah logika putus gitu. ya udah nyari lagi. Iya, dia lebih realistisnya gimana nih kalau udah putus ya udah move on cari lagi. Tapi cewek nggak bisa Hakim Oh kayak gitu. gitu. Kamu punya perasaan? Punya perasaan ya punya lah. Kamu punya pengalaman kayak gitu nggak? Punya sih, tapi pas dulu ya mungkin masih cinta monyet tuh ya. Cinta Jadi monyet, cinta monyet aja udah kayak gitu iya, ya cinta Anda monyet ya. aku udah bucin banget, apalagi cinta yang serius gitu kan. Aduh, ini baru cinta monyet aja udah mati-matian nih ya kalau putus. Iya, Ceritanya tapi gimana? Singkat aja deh. aduh, aku menolak Aduh, lupa ini dulu. ada tisu nggak ya?
Sebenarnya aku nggak mau lupain ya pengalaman ini karena kayak buat jadi apa ya? Menjadikan kamu yang sekarang Iya, gitu menjadikan kan, aku strong. berterima kasih sama pengalamanku itu karena bikin aku strong sampai sekarang gitu. Dulu itu jadinya aku tuh pernah ya waktu cinta monyet tuh aku padahal baru deket doang sama orang. Belum pacaran Belum banget pacaran, iya. Iya. Tapi udah pakai perasaan yang dalam banget kayak gitu, udah ngabisin waktu sama dia terus. Ngabisin duit nggak? Iya pastinya Oh sih iya. dulu ya karena kan Cinta monyet ini dengan ngabisin masih duit gampang loh. banget ya buat Iya, kita dimintain duit, betul. bayarin Karena masih gitu. belum ngerti banget cinta yang sesungguhnya kayak gimana iya, kan. betul gitu. Jadinya ya udah kayak aku udah ngerasain aku tuh udah ngelakuin semuanya buat kamu gitu. Tapi kamu kenapa ninggalin aku? Mungkin ya itulah ya. Itu masa lalu Memes Itu gitu. perjalanan Jadi itu perjalanan. hidup, Jadi iya. kalau nggak ada itu Memes nggak bisa strong sampai sekarang. Yes, begitupun dengan Tribuners. Tribuners tuh harus mungkin pastinya ya semua orang punya pengalaman hidup yang Betul. serupa kayak gitu dan menjadikan pengalaman itu untuk bekal kamu di masa depan kayak Bener. sekarang. Kamu pertama kali jatuh cinta kapan? SD sih. Gila SD, aku SMP sih waktu itu, inget banget kelas 1 SMP. Aduh, pasti indah banget kan ya yang ada di Iya, pikiran kalau kamu saat awal-awal itu. tuh indah banget karena kita belum ngerti apa-apa kayak yang kamu bilang tadi, belum ngerti cinta yang sesungguhnya, masih cinta-cinta monyetan gitu. Nah, kalau udah SMA kan udah 17 tahun, ngerti nih cinta yang sesungguhnya kayak gimana, tapi ujung-ujungnya kalau ditinggalin ya sakit juga. Iya, nah Ya kan? kalau yang namanya ditinggalin kan pasti nggak enak banget rasanya gitu. Kita di sini mau ngasih tahu nih ke Tribuners pentingnya bersedih secukupnya pada saat kalian putus Iya, cinta. jadi intinya kata-kata Memes itu jangan sedih berlebihan ya. Yes, betul. Yang pertama nih, kamu tidak boleh menutup diri. Jadi kalau misal kamu punya perasaan yang sedih-sedih, bagikan ke teman kamu, bagikan ke keluarga kamu biar bisa dapat dukungan moral. Ya siapa tahu dapat dukungan materi juga ya nggak sih? Dikasih Iya, iya. makan, diajak jalan-jalan gitu ya Biar nggak bisa sih? lupa maksudnya Biar gitu. bisa lupa, ya. biar bisa move on. Susah loh move on tuh. Menurutku ya move on paling ampuh itu dengan cara berbelanja. Itu kamu, itu karena cewek kali ya, Iya, bener iya, bener iya, bener iya. bener. Oke, jadi emang menutup diri tuh mending dihindari aja deh kalau lagi putus cinta. Mending kalian melakukan hal-hal positif yang sekiranya bisa bermanfaat buat hidup kalian. Benar. Terus yang kedua nih Hakim, ada prioritaskan merawat diri sendiri. Pastikan untuk tidur cukup, sempatkan berolahraga dan jaga pola makan. Bahkan kalian bisa nih mempercantik diri kalian biar mantan Iya. kalian menyesal. Kayak apa namanya? Pakai skincare perawatan ya? Pakai perawatan, pakai eyelash mungkin, sulam Apa itu alis eyelash? mungkin. Eyelash tuh pasang bulu mata. Oh, pasang kalau bulu cewek-cewek. mata. Jadi Iya. biar move on-nya gampang, melihat cowok yang ganteng dikit bisa lah Iya, ya. biar cowok-cowok tuh pada lihat kamu, wow. Wow, gitu. ada bidadari dari langit, tapi bukan mimpi ya. Oke, selanjutnya jadi apa tuh? selain memprioritaskan untuk merawat diri, kita tuh juga bisa mengerjakan rutinitas kita agar perhatian tidak tersita pada pikiran-pikiran negatif. Jadi bener nih, kita menyibukkan diri pas lagi putus cinta, jangan cuma diem doang, diem mah merenung namanya ya nggak sih? Iya, malah yang ada tambah stres ya. Tambah stres, tambah sedih, beban lagi. Yang selanjutnya ada godaan untuk mengontak mantan lewat media sosial maupun telepon selama proses pemulihan patah hati. Jadi aduh ini sering banget ya, sering banget kita temuin ya, dia tuh stalking mantan-mantan mereka, terus tiba-tiba dia yang niat stalking tapi dia yang sedih. Iya. Pernah? Pernah sih, tangannya Semuanya gatel aja pernah gitu. ya. Semua yang dilakuin Memes tuh pernah gitu. Ini pengalaman pribadi saya sebenarnya. Kalau nggak kayak gitu Memes nggak bisa sestrong ini guys. Iya, jadi kita tuh rasanya kayak gatel banget di tangan, kayak mau lihat, aduh dia udah punya cewek belum nih, dia udah punya cewek belum kayak gitu. Iya, jadi kita kepo aja gitu ya nggak sih. Tapi sebenarnya itu yang menyakiti diri kita sendiri sih malahan. Tapi aku juga pernah sih, bahkan aku pernah nemuin temen aku tuh sering laporan, ini loh dia udah deket sama ini loh deket sama itu, tapi itu juga cewek juga. Ya memang penyakit cewek kayak gitu Hakim ya. Oke, terus berikutnya jangan terburu-buru menjalin hubungan baru. Walaupun udah mempercantik diri, bukan artinya kamu langsung buru-buru membuka hati untuk orang lain ya. Kamu Iya. harus persiapin mental kamu dulu. Nanti takutnya orang lain itu malah jadi pelampiasan kamu. Bener, gitu. nanti kamu malah merugikan dia dan kamu menambah rugi juga. Pokoknya nanti malah kamu jadi menyakiti dia, jadi dia gantian yang stres. Menyakiti gitu. kamu, terus saling menyakiti. Ada kali ya saling menyakiti. Ada. Bahkan yang masih berhubungan pun bisa aja saling menyakiti. Saling gitu. bales-balesan Iya, gitu ya. Iya. Tapi yang penting jangan akulah
hati yang kau sakiti. Ya sih. Nyanyi dong. Jangan, ntar aku menangis. Nah, jadi Tribuners ya, kalian jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan ya. Kalian masih perlu menggapai apa yang seharusnya lebih penting daripada menangis, galau, akhirnya nggak bisa ngontrol diri terus masuk ke lubang yang salah. Nggak bisa produktif, karena produktif itu nomor satu. Kalau nggak produktif, kamu bakal nggak bisa move on gitu loh. Dan jangan pernah berlari ke hal-hal negatif, contohnya kayak Bunuh diri. ya itu udah negatif banget itu. Kalau misalnya kamu pengen tahu bahasan tentang bunuh diri akibat depresi atau stres apapun, bisa didengerin podcast kita yang kemarin ya Mas. Iya, ya? yang sebelumnya gitu. Nah, tadi balik lagi ke hal negatif, itu bisa aja ke yang anak-anak muda sering lakuin, kayak contohnya dugem, terus pakai obat-obatan, pakai obat-obatan kayak gitu. Karena emang sering banget, bahkan public figure pun juga sering kita temui yang seperti itu ya. Dan ini tidak boleh kita tiru, kita harus lari ke yang positif. Iya, karena mereka lagi sedih, lagi galau gitu, terus momen-momen kayak gitu tuh terus dimanfaatkan bagi mereka gitu. Padahal itu kan salah gitu. Bener banget. Oke, Tribuners, karena ini kita nggak mau larut-larut lagi dalam kesedihan kegalauan cinta kita, jadi kita harus mengakhiri ini dulu. Kita lanjutkan kisah kasih kita di lain kesempatan. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Podcast di Spotify dan juga di YouTube juga ada. Yes. Terus share ke teman-teman kamu biar kamu nggak ngerasain pedihnya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Saya Hakim. Dan saya Memes. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.